Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Nurjana dari Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS semester 3, mata kuliah Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur, metode, dan perangkat yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, pemilik, dan pihak lain. Sistem akuntansi penting karena pertama, memastikan pencatatan transaksi dilakukan secara akurat dan sistematis. Yang kedua, membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Dan yang kelima, mempermudah perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Unsur-unsur sistem akuntansi meliputi yang pertama, formulir yaitu dokumen standar yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang kedua, ada jurnal yaitu tempat pencatatan awal transaksi keuangan. Yang ketiga, buku besar yaitu catatan utama yang berisi akun-akun keuangan. Yang keempat, prosedur yaitu tata cara atau langkah-langkah dalam menjalankan sistem. Dan yang kelima ada laporan keuangan, yaitu hasil akhir yang berisikan informasi kondisi keuangan perusahaan. Tanpa formulir, proses pencatatan transaksi akan menjadi tidak terorganisasi, meningkatkan risiko kehilangan data atau salah pencatatan. Contohnya dalam transaksi penjualan. Tanpa formulir serta faktur penjualan, tidak ada dokumen yang mencatat secara resmi detail transaksi, seperti nama pelanggan, jumlah barang, juga harga. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penagihan atau pelaporan keuangan. Misalnya, sebuah toko kehilangan jejak transaksi pelanggan karena tidak ada nota yang dikeluarkan saat penjualan. Ketika sistem internal tidak dikendalikan sesuai prosedur, perusahaan rentan terhadap berbagai masalah, seperti yang pertama, kecurangan. Karyawan atau pihak eksternal bisa melakukan penipuan karena kurangnya pengawasan. Yang kedua, inefisiensi. Proses kerja menjadi lambat atau tidak efisien karena tidak ada panduan yang jelas. Yang ketiga, kesalahan laporan keuangan, yaitu data yang tidak akurat dapat mengarah pada keputusan bisnis yang buruk. Yang keempat, kehilangan kepercayaan. Investor dan pelanggan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mungkin masih bisa berjalan, tetapi operasionalnya tidak efektif dan rentan menghadapi kerugian besar dalam jangka waktu yang panjang. Sistem pengendalian internal yang akan saya terapkan di perusahaan jasa yaitu pemisahan tugas antara penerimaan uang, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan untuk mengurangi risiko kecurangan. Contohnya, perusahaan konsultasi memiliki tim yang berbeda untuk menangani keuangan dan administrasi. Lalu dalam perusahaan dagang, yaitu menggunakan sistem inventaris berbasis teknologi untuk memantau stok barang secara real time dan mencatat setiap transaksi penjualan dengan detail. Lalu dalam perusahaan manufaktur saya akan menerapkan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap tahap produksi, audit reguler, dan sistem pencatatan yang memisahkan fungsi produksi dan kontrol kualitas.
Karena yang pertama, penjualan kredit memberikan fleksibilitas kepada pelanggan sehingga menarik lebih banyak pembeli yang tidak dapat membayar tunai. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Dan yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan dengan menawarkan kemudahan pembayaran. Contohnya, sebuah toko elektronik yang menawarkan cicilan kepada pelanggan untuk pembelian barang dengan nominal besar seperti televisi atau kulkas. Untuk kelebihannya, yaitu proses transaksi cepat dan efisien, lalu mengurangi risiko piutang macet karena penyediaan kartu kredit menjamin pembayaran, dan juga memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk membeli tanpa harus membayar tunai. Nah, untuk kelemahannya, yaitu biaya administrasi atau potongan transaksi yang dibebankan oleh penyedia kartu kredit, lalu ketergantungan pada pihak ketiga atau penyedia kartu kredit, dan juga resiko pelanggan terjebak dalam utang jika tidak mampu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu.